Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh senang pada hari ini kita bersama berjumpa kembali di dalam ibadah minggu kita, di mana hari ini kita akan bersama merayakan ibadah perayaan Pentakosta. Oleh karenanya sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, seraya dalam hati mengaku demikian. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Sebelum bersama kita merenungi firman Tuhan, marilah kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur manakala pada hari ini kami memperingati peristiwa Pentakosta, di mana roh Tuhan nyata dan turun atas para murid. Demikianlah kami mengimani ya Tuhan, roh-Mu telah hadir bersama-sama dengan kami, menghidupkan kembali kami di dalam hati yang terluka, serta kami percaya roh-Mu memampukan kami untuk terus berbagi kehidupan. Oleh karenanya Engkau berkati perenungan kami, biarlah roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama merenungi bacaan kita yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa menerima roh dan memampukannya untuk bersama-sama merefleksikan kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat Pentakosta. Sudah lama kita tidak berjumpa secara fisik, terutama di gedung gereja. Dan sudah kurang lebih 3 bulan kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan untuk kita semua. Pembatasan sosial yang terjadi membuat kehidupan kita semuanya berubah. Bahkan harus diakui, beragam perasaan negatif bermunculan selama kita berada dalam masa ini. Evi Delviana, seorang dosen sekaligus psikolog dari UKI, memaparkan beragam reaksi negatif yang mungkin bermunculan ketika kita berada dalam pandemi ini. Ada yang mungkin merasakan gejala sulit tidur, ada yang bingung, ada yang takut, bahkan ada perasaan-perasaan mudah curiga yang muncul. Gambaran-gambaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita saat ini memang berada dalam situasi kehidupan yang tidak mudah. Berhadapan dengan situasi demikian, mungkin kita bertanya, bagaimana kita mampu memperingati Hari Raya Pentakosta di tengah kondisi yang serba sulit ini? Atau bagaimana kita sanggup menghayati kehadiran Roh Allah bagi para murid saat itu yang memampukan mereka untuk berkarya? Bukankah saat itu waktu yang tepat atau saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi lebih egois,
dan melupakan sejenak tugas perutusan kita sebagai saksi. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah luka-luka yang kita hadapi ini, bacaan kita hari ini sejatinya meneguhkan kita semua untuk menghayati kehadiran Allah lewat Roh-Nya yang menguatkan dan memampukan kita untuk terus berkarya. Secara khas, lewat pembacaan kita dan refleksi kita, hari ini saya mengajak kita untuk merenungi dua hal. Yang pertama adalah sapaan Tuhan terus menguatkan kita bahkan sampai dengan hari ini. Kalau kita membaca Injil Yohanes yang hari ini menjadi perikop, digambarkan di sana ada situasi psikologis yang tidak jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Dalam bacaan kita hari ini terlihat bagaimana kondisi emosional, kondisi yang tidak baik juga dialami pada para murid saat itu yang dirundung ketakutan akan tekanan para penguasa dan orang-orang Yahudi pasca Yesus baru saja disalibkan. Gambaran pintu terkunci menunjukkan ada hal besar yang tidak beres terjadi di sekitar mereka yang memaksa para murid saat itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada saat pintu-pintu terkunci itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyapa mereka dengan sebuah ucapan salam yang khas. Salam atau damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Eirene dalam bahasa Yunani atau Shalom dalam bahasa Ibrani adalah sapaan yang sebenarnya pada saat itu sapaan biasa dalam masyarakat Yahudi yang kira-kira memiliki arti sederhana, semoga Anda dalam keadaan baik. Salam yang biasa diucapkan ini menjadi sebuah sapaan yang tidak biasa, manakala Yesus sendirilah yang menyampaikannya. Sapaan yang ia sampaikan bukan hanya sapaan basa-basi, namun Yesus benar-benar mewujudkan lewat kehadirannya secara fisik. Ia mengucapkan sekaligus juga mewujudkan harapan dan doa itu. Murid-murid tidak hanya mendengar, tetapi sapaan itu akhirnya membangkitkan sebuah kekuatan baru bagi diri orang-orang yang terluka itu. Ia bagai udara segar yang memulihkan setiap sel butiran darah yang dirasuki oleh ketakutan, ketiadaan harapan, dan tentu saja tidak ada damai sejahtera. Ketakutan berubah menjadi kedamaian, keterkungkungan berubah menjadi daya yang menghidupkan. Demikianlah kita meresapi sifat Kristus yang khas dalam sapaannya bagi para murid. Ia yang diliputi oleh damai sejahtera tidak akan pernah membiarkan setiap pengikutnya senantiasa dirundung oleh ketakutan. Lewat caranya yang unik, ia menyapa dan menghibur kita. Bukankah jika diresapi, itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Di balik peristiwa wabah yang tengah berlangsung, di balik ketakutan yang menyelimuti kita, toh kita masih tetap dapat bersyukur akan beragam berkat yang terus kita nikmati. Kita masih bisa merasakan kesehatan, kebersamaan, kekeluargaan, bahkan pemulihan alam yang terjadi selama COVID-19 ini. Kalau Bapak Ibu membaca di koran beberapa hari yang lalu, tepat ketika Lebaran, ada headline yang berjudul cuaca di Jakarta hari itu atau ketika Lebaran adalah cuaca terbaik selama 5 tahun terakhir. Hal ini kemudian ditegaskan dalam sebuah artikel di mana langit terlihat biru yang sebelumnya tertutup asap, di mana udara menjadi sangat baik. Kalau kita menyadari hal ini, bukankah ini adalah bagian dari sapaan damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan? Artinya, sapaan damainya bukan hanya berlaku bagi para murid saat itu yang juga dirundung ketakutan, tetapi juga berlaku bagi kita saat ini dan masih tetap kita rasakan. Yang pertama. Yang kedua, Allah tetap memampukan kita bersaksi di tengah luka. Yang menarik dalam perikop kita hari ini adalah
ketika Yesus menghadirkan shalom atau damai sejahtera itu bukan hanya semata-mata dengan menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaannya, bahwa ia yang tadinya dipikir orang telah meninggal mampu hadir secara fisik. Tetapi justru sebaliknya, dalam bacaan ini Yesus tidak hanya menunjukkan kemahakuasaannya, tetapi ia juga menunjukkan luka-lukanya. Luka-luka fisik yang tidak disembuhkan. Bekas luka yang ditunjukkan Yesus menunjukkan bahwa yang kini hadir, menampakkan diri di depan mereka adalah tidak lain dan tidak bukan Dia yang tersalib itu. Yang hadir di tengah mereka bukan sekedar ingatan atau halusinasi, dan luka-luka yang ditunjukkan Yesus menjadi sebuah sapaan pastoral untuk mengingatkan bagi para murid bahwa Yesus yang terluka sekalipun secara fisik mampu dan bersedia membalut luka-luka pilu yang ada dalam setiap hati para murid. Luka-luka dan kelemahan fisik yang diterima Yesus manusia coba tetap diperlihatkan untuk memberitakan satu hal bagi para murid saat itu, yakni tidak selamanya orang yang terluka tidak dapat memulihkan. Atau dengan kata lain, tidak selamanya luka menjadi sebuah penghalang. Luka-luka itu juga dapat membalut dan memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga terluka. Bapak Ibu yang terkasih, tidak hanya kehadirannya, ucapan shalom dan memperlihatkan luka-lukanya, di akhir bagian perikop kita hari ini, Yesus pun menghembusi para murid itu dengan Roh Kudus. Ini mengingatkan kita akan pemahaman roh sebagai nafas kehidupan yang dulu pada waktu penciptaan Allah menghembuskan nafas kehidupan itu kepada manusia ciptaannya. Injil Yohanes mengisyaratkan bahwa dalam memberikan atau menghembuskan roh, Allah telah memberikan atau menciptakan kemanusiaan yang baru, yang berbeda dalam diri para murid. Kristus yang bangkit itu memberikan Roh Kudus seperti yang Ia janjikan. Roh Allah yang dihembuskan kepada para murid itu menggambarkan bagaimana Yesus kini bersedia berbagi kehidupan dengan para murid, mengubahkan para murid dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Pentakosta adalah simbol kesediaan Kristus yang bersedia untuk terus memberikan penguatan, penyertaan, dan perasaan damai sejahtera bagi semua orang percaya lewat anugerah dan karya rohnya. Dalam peringatan Pentakosta hari ini, kita diajak untuk semakin merasakan anugerah damai sejahteranya dalam kehidupan kita dan tetap melakukan tugas perutusan kita meski di tengah luka. Lihatlah kondisi saat ini, toh sebagian orang juga berlaku sama. Mereka sedang mengunci diri, ketakutan, dilanda kecemasan, bahkan putus asa. Disinilah kita mengimani, kita semua yang mengimani anugerah rohnya. Dalam peristiwa Pentakosta ini, diajak untuk membuka pintu hati kita yang rapat terkunci itu untuk bersama-sama memulihkan keadaan dunia saat ini dan menghadirkan damai sejahtera. Memulihkan, bukan dengan menunggu kita untuk menjadi kuat, perkasa, dan kaya. Tidak. Lihatlah, Yesus mengajarkannya kepada kita dengan memperlihatkan dan memerengkuh luka-lukanya. Bisa jadi saya dan Anda semua, kita semua masih terluka, masih perih dengan banyak kesedihan dan air mata akibat COVID yang terus melebar dari hari ke hari. Namun tidak mengapa, yakinlah bahwa Tuhan yang bangkit dan menurunkan rohnya itu yang akan membalut dan memulihkan luka-luka kita, sehingga kita juga dimampukan untuk membalut dan memulihkan luka sesama kita. Jadilah manusia-manusia ciptaan baru yang dipenuhi Roh Kudus untuk siap berkarya menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Wartakanlah damai sejahtera Allah bagi sesama, rengkuhlah semua orang, balutlah yang terluka,
hiburlah yang sedih, dan nyatakanlah kebenaran Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.